Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ikhwah rahimakumullah, pada ayat sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana orang-orang kafir mereka terus-menerus menolak syariat, bahkan membuat-buat syariat atas dasar hawa nafsu mereka, sampai-sampai antara mereka saling salah menyalahkan karena kesesatan yang mereka lakukan. Para pengikut menyalahkan para pemimpin dan sebaliknya, para pemimpin tidak mau disalahkan karena masing-masing melakukan kesesatan atas kesadarannya sendiri-sendiri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan balasan terhadap orang-orang kafir yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Innal ladzina kazzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Artinya mendustakan di sini tidak mau mengimani, ya, tidak mau mempercayai, tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh para nabi. Ini maksud dari kazzabu biayatina. Atau juga dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang membuat-buat ayat selain dari Allah Subhanahu wa taala, memalsukan ayat. Orang-orang yang membuat-buat apa yang tidak dibuat oleh Allah. Wastakbaru anha, dan sombong. Sombong artinya batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain karena lebih hebat fisiknya, karena lebih tua umurnya, ya, karena mungkin lebih banyak pengalamannya, maka kemudian menolak kebenaran yang disampaikan. Ini maksud dari istikbar. Dan istikbar, takabbur, ini adalah dosa yang bisa sampai menghalangi seseorang masuk ke dalam surganya Allah.
Rasul sampai mengatakan barang siapa yang dalam hatinya masih ada dosa, kibr atau kesombongan meskipun sebesar dzarrah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Dan inilah dosa yang menjerumuskan iblis sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Hati-hati terhadap istikbar. Hati-hati terhadap dosa sombong. Seharusnya menjadi orang yang beriman itu orang yang tawadhu, rendah hati. Senantiasa mudah dalam menerima kebenaran yang berasal dari siapapun. Dari orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, selama dia menyampaikan atas dasar dalil, maka wajib atas kita untuk menerimanya. La tufattahu lahum abwabus sama'. Orang yang mendustakan ayat Allah dan mereka sombong tidak mau menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan dibukakan atas mereka pintu-pintu langit. Apa maksudnya di sini? Ada dua makna. Tidak dibukakan pintu-pintu langit. Makna yang pertama, amalan mereka semuanya tertolak. Ya. Sebagus apapun, sebanyak apapun, sebesar apapun amal perbuatan baik dari orang-orang tersebut, maka tidak akan nembus langit, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ada mungkin di antara mereka yang begitu banyak sedekahnya. Ada di antara mereka orang-orang ini yang mungkin begitu sayang terhadap keluarganya, begitu hormat terhadap orang tuanya. Mungkin dia memiliki jasa-jasa besar terhadap negaranya, terhadap masyarakat di sekitarnya. Tapi karena dosa yang dia sudah lakukan tadi, yang mereka lakukan itu, yaitu menentang Allah, maka semua amal tersebut menjadi haba'an mansura. Seperti debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya. Sedikit pun tidak akan diberikan balasan oleh Allah. Inilah yang disebut sebagai minal khasirin. Orang-orang kafir di akhirat nanti, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Rugi. Ya, capek-capek hidup, capek-capek bekerja. Ini gara-gara tidak ada passwordnya ya, tidak ada passwordnya yaitu iman, maka semua usahanya itu tidak dibalas oleh Allah. Bagaimana dibalas oleh Allah? Mereka bekerja, berbuat bukan atas dasar Allah. Mereka berbuat atas dasar sesembahan yang lain. Sehingga di ayat sebelumnya akan disampaikan, ketika orang kafir meninggal dunia, maka para malaikat mengatakan, mana berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang kalian anggap bisa melindungi? Mana? Ya, tidak ada. Maka mereka tidak akan menemui apa yang mereka sembah, tapi mereka hanya menyesali dari semua kekafiran dan kemaksiatannya. La tufattahu lahum abwabus sama'. Makna yang kedua adalah ruh mereka memang tidak akan nembus langit. Dan ini hadis panjang ya, hadis panjang terkait perjalanan kematian seseorang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Bagaimana ketika ruh orang-orang kafir, ruh orang-orang yang bermaksiat ketika tercabut dari jasad seseorang, maka dia akan kemudian terus dilaknat terus oleh para malaikat karena ruhnya yang sangat bau, dan kemudian ruh ini akan naik ke atas dan dilaknat terus oleh para malaikat langit, dan sampailah ruh ini sampai langit paling bawah, langit yang paling dekat dengan bumi, dan di situ para malaikat penjaga langit tidak membukakan langit. La tufattahu lahum abwabus sama'. Ini makna yang kedua. Yaitu tidak akan membukakan pintu langit, dan kemudian mereka akan, roh ini akan kemudian kembali dilemparkan ke bumi dengan seluruh kemurkaan dan laknat dari penduduk langit,
dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh ruh ini dicatat dalam sebuah kitab orang-orang jahat, namanya apa? Kitab Sijjin. Kitab Sijjin. Ini berbeda dengan ruhnya orang-orang baik, orang-orang soleh. Mereka akan tembus langit satu. Dan kemudian para malaikat akan memuji-muji harumnya ruh tersebut. Kemudian nembus langit yang kedua, dipuji-puji oleh para malaikat penjaga langit yang kedua, dan terus-menerus sampai langit paling tinggi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh ruh ini dicatat dalam sebuah kitab orang-orang baik, namanya kitab Illiyin. Nah, ini makna yang kedua ya, bahwa ruhnya orang jahat itu tidak akan bisa nembus langit, dan kemudian nanti ketika sampai langit yang pertama dilemparkan dengan keras ke bumi, dan kemudian dimasukkan lagi ke dalam jasadnya, dan kemudian diazab ya, bukan hanya di yaumul qiyamah, tapi di alam barzakh ya, di kuburan ya, mereka pun sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Abwabus sama lahu la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai ada unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Ngeri ya. Ini perumpamaan apa? Kemustahilan. Ada unta yang masuk lubang jarum? Dan unta yang begitu besar, ya, mustahil dia akan bisa masuk ke lubang jarum yang kecil. Ini artinya apa? Mustahil orang-orang kafir itu yadkhulunal jannah, masuk surga. La yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan masuk surga sampai kalau ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini kalau ada unta bisa masuk ke lubang jarum, itu baru masuk surga mereka. Tapi kapan? Ya, tidak mungkin. Suatu yang sangat kecil sekali dimasuki benda yang sangat besar. Tidak mungkin. Wa kadzalika najzil mujrimin. Dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang jahat. Ini Allah SWT memperumpamakan ini supaya manusia berpikir bahwa orang jahat maka balasannya juga kejahatan. Orang baik balasannya juga kebaikan. Tinggal dunia ini kita mau memilih jalan yang mana. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Setiap orang mendapatkan sesuai usahanya masing-masing. Demikian ikhwan yang dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan, dan mohon pamit ya, pagi hari ini saya akan ke Tanah Suci selama 10 hari, insyaallah tanggal 21 selesai. Kalau Allah berikan umur panjang kita akan bisa ketemu lagi, dan wasiat kita kepada para santri ya, semuanya disiplin dalam mengikuti arahan dari para asatidz dan juga ikuti program baik ya. Semuanya ini adalah masa depan antum. Bagaimana antum mempersiapkan masa depan antum adalah tergantung di hari-hari ini. Silakan antum manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin sehingga Allah mempersiapkan kebaikan-kebaikan untuk masa depan antum. Orang baik akan dibalas dengan kebaikan. Orang sungguh-sungguh pasti akan dibalas dengan kesuksesan. Semoga Allah berikan kesehatan kepada seluruh para santri, dan Allah berikan kemudahan kita semua untuk ke Tanah Suci. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.